Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah akuntansi biaya ya. Untuk hari ini atau kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen biaya produksi. Jadi apabila sebelumnya sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep biaya, kemudian apa itu yang disebut sebagai objek biaya, bagaimana menelusuri biaya ke dalam objek biaya, sampai bagaimana kita mengklasifikasikan biaya, karena biaya itu ternyata sangat beragam ya, sesuai dengan yang diklasifikasikan. Nah, salah satu pengklasifikasian biaya tadi ada yang sudah kita klasifikasikan, yaitu terkait dengan biaya produksi. Jadi ternyata di biaya produksi itu kita mengenal ada 3 komponen biaya, yaitu ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada biaya overhead. Nah, hari ini atau kali ini kita akan lebih detail membahas terkait dengan komponen-komponen biaya produksi tersebut. Oke, sebelum ke sana kita awali dengan mendefinisikan dulu sebenarnya biaya produksi itu apa ya. Dari beberapa pengertian saya mengambil ada 3 di sini. Saya mengambil pengertian menurut Mulyadi, kemudian menurut Hansen Mowen, dan juga ada menurut Sutrisno. Nah, oke. Nah, kalau menurut Mulyadi, jadi biaya yang disebut sebagai biaya produksi itu adalah merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Jadi biaya produksi, jadi yang disebut biaya produksi adalah biaya-biaya, jadi biaya-biaya yang biaya-biaya itu berarti kan lebih dari satu ya. Biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Jadi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual, yang sampai dengan produk itu sudah siap dijual, itu berarti masuk komponen biaya produksi. Kemudian yang kedua, kalau menurut Hansen Mowen, yang dikatakan biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Jadi semua yang kaitannya dengan pembuatan barang atau penyediaan jasa, dia masuk kategori atau masuk dalam klasifikasi biaya produksi. Nah, kalau Hansen Mowen ini mungkin dia mengartikannya lebih luas dalam arti di sini tidak hanya untuk pembuatan barang saja. Ternyata biaya produksi itu juga bisa memproduksi jasa. Ya, misalkan contoh usaha laundry itu kan sebenarnya yang kita berikan kan jasa ya, jasa untuk mencuci pakaian gitu kan ya. Tetapi ternyata yang disebut biaya produksi itu adalah komponen apa saja, biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan untuk menyediakan jasa tersebut tadi, ya kan. Nah, itu berarti dia juga bisa kita sebut sebagai biaya produksi. Jadi tidak harus, biaya produksi itu tidak harus mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi gitu kan ya, tetapi adalah semua komponen-komponen yang membentuk suatu penyediaan jasa kayak laundry tadi, maka dia juga termasuk bagian dari biaya produksi. Kemudian yang ketiga adalah menurut Sutrisno. Nah, kalau Sutrisno ini mengartikan biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Nah, ini hampir sama dengan pengertian dari Mulyadi. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Nah, biaya ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi. Nah, kalau Sutrisno ini membatasi lagi bahwa biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi. Jadi selain Departemen Produksi, maka tidak bisa kita kategorikan biaya produksi, yang mana terdiri dari bisa ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, dan juga ada biaya overhead.
Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari 3 pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa biaya produksi itu adalah satu, biaya yang terjadi di departemen produksi, ya kan. Dua, biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual, dan atau biaya terkait dengan pembuatan atau penyediaan suatu jasa kalau memang yang dijual itu adalah jasanya, itu kan ya. Sama misalkan kayak jasa travel gitu kan ya, kita bisa menentukan tarif misalkan dari Malang ke Juanda itu misalkan 100.000 dari mana ya, berarti kan ada komponen pembentuknya kan, dari biaya sopirnya, dari biaya bahan bakarnya, dari mobil yang digunakan. Nah itu berarti dalam hal ini semua komponen pembentuk tadi tarif. Kalau kita naik travel dari Malang ke Juanda misalkan 100.000 adalah ya itu tadi komponen-komponen pembentuknya. Nah komponen-komponen pembentuknya itu tadi yang kita sebut sebagai biaya produksi juga, seperti itu ya, itu terkait dengan biaya produksi. Nah kalau di sini lagi lebih detail lagi kita bagi bahwa biaya produksi tadi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Next, kita akan bahas satu persatu tadi biaya produksi, karena biaya produksi tadi ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Nah biaya bahan baku nanti ini kita akan menemukan 2 sebenarnya. Ada bahan baku yang disebut langsung dan juga ada yang disebut tidak langsung ya. Oke, maaf saya potong. Oke, kembali lagi. Jadi komponen biaya produksi yang pertama adalah biaya bahan baku. Nah biaya bahan baku sendiri ini ada 2 ya. Jadi bahan baku itu bisa kita klasifikasikan jadi 2 juga lagi. Ada yang disebut adalah bahan baku langsung, ada bahan baku yang tidak langsung. Nah yang akan saya bahas di sini sebenarnya lebih mengarah ke bahan baku langsung, karena bahan baku tidak langsung nanti akan kita klasifikasikan sendiri lagi. Nah bahan baku langsung, jadi kenapa disebut biaya bahan baku langsung, sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan ketika kita belajar minggu lalu terkait dengan kemampuan dalam menelusuri biaya ke dalam objeknya. Jadi kalau biaya bahan baku langsung itu adalah bahan yang menjadi bagian yang diperlukan untuk melengkapi produk jadi perusahaan dan dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi tersebut. Nah ini jadi ada melengkapi, jadi yang diperlukan untuk melengkapi produk jadi produk jadi. Artinya apa? Kalau tidak ada bahan tersebut maka ya tentunya tidak akan menjadi suatu produk gitu kan ya. Misalkan contohnya kalau kita mau bikin donat gitu kan ya, nah berarti kan kita harus memerlukan yang namanya tepung. Kalau nggak ada tepung bagaimana jadi donatnya gitu kan ya. Maka tentunya bahan baku itu adalah bahan penting yang tidak bisa dihilangkan atau digantikan dengan yang lain, maka itu disebut sebagai bahan baku yang melengkapi produk jadi. Tuh satu. Kemudian yang kedua dikatakan biaya bahan baku langsung, itu adalah biaya bahan baku yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi tersebut. Jadi misalkan untuk membuat donat tadi kita memerlukan yang namanya tepung kan ya. Kalau tidak ada tepung kan nggak akan jadi donat, jelas berarti tepung itu adalah biaya bahan baku langsung. Yang kedua, tepung itu juga bisa kita lihat dalam komponen pembentuk donatnya, artinya bisa kita telusuri. Untuk membuat 100 donat kita misalkan butuh berapa kilogram tepung, itu artinya bisa kita telusuri kita, atau misalkan 1 kilogram tepung itu nanti bisa jadi berapa donat gitu kan ya. Itu artinya berarti kita bisa menelusuri ke dalam 1 donat itu berarti nanti biaya tepungnya berapa gitu kan ya. Nah sedangkan untuk membuat donat tadi itu kita membutuhkan bahan-bahan yang lain kan ya. Misalkan saya juga pernah bikin donat ya. Misalkan apa aja, ada gula gitu kan ya. Nah gula ini bisa kita kategorikan sebagai biaya bahan baku atau tidak gitu kan ya. Kita lihat gula ini bagian besar dari produknya enggak? Tidak kan ya, karena bagian besar yang paling penting itu yang kelihatan kan adalah tepung. Satu, dia tidak masuk bagian besar dari produknya. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa mengukur bahwa 1 donat itu butuh berapa gula gitu kan ya.
Sedangkan membuat adonan itu kan mungkin misalkan anggap aja untuk 1 kilogram tepung yang kita adoni menjadi untuk menjadi donat tadi membutuhkan 5 sendok gula misalkan. Tapi kan ketika menjadi satu donat kita kan nggak bisa ngitung berapa ini gulanya, gitu kan ya. Nah itu kemudian itu artinya berarti kan gula itu tidak bisa atau tidak mudah ditelusuri ke dalam produk tadi. Maka gula tadi bisa kita klasifikasikan kepada menjadi biaya bahan baku yang tidak langsung, seperti itu. Nah, kemudian biaya bahan baku langsung lagi apa? Biaya bahan baku langsung ini adalah yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadinya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, menyeluruh bagian besar tadi kan ya. Kemudian yang ketiga, biaya bahan baku langsung itu adalah memiliki nilai yang material sehingga menjadi bagian dari harga pokok produk. Jadi nilainya sangat material. Jadi kalau misalkan di dalam satu donat tadi tepungnya kan nilainya material ya. Kalau dibandingkan dengan gula yang 1 kilo tadi misalkan 3 sendok, 5 sendok itu kan tidak material gitu kan ya. Karena dalam hal membebankan biaya ini kan kita juga harus melihat antara cost dan benefitnya itu sebanding. Misalkan kalau kita mau menghitung gula tadi ke dalam satu donat itu kan biaya 3 sendok gula tadi dengan kita menghitung per satu donat satu pieces itu kan ya, itu kan antara harganya misalkan harga gulanya dengan pengorbanan yang kita keluarkan dalam menghitung itu kan tidak sebanding. Itu yang dinamakan antara cost dan benefitnya itu kan sebanding dalam hal kita membebankan ke dalam produk. Maka sebenarnya dalam hal ini ya sudah, gula itu tidak kita masukkan atau tidak kita klasifikasikan sebagai biaya bahan baku, tetapi kita klasifikasikan lagi menjadi biaya bahan baku yang tidak langsung, bukan bahan baku yang langsung ya, gula tadi. Nah, oke, contoh yang lainnya lagi. Ada kain dalam baju, jelas ini kan ya. Ketika kita membuat baju itu kan juga membutuhkan pembentuk utamanya tadi kan ya. Bagian yang menyeluruh dari produk tadi kan adalah kain, jelas. Maka kain itu bisa kita masukkan sebagai bahan baku langsung, karena juga kain dalam baju itu bisa kita ukur. Berarti satu baju itu membutuhkan berapa meter kain, itu masih bisa kita hitung, gitu kan ya. Sedangkan di dalam baju misalkan ada kancing Bu, ya. Kancing ini masuk bahan baku langsung atau biaya bahan baku yang tidak langsung. Padahal secara fisik kancing itu bisa kita lihat gitu kan ya, bisa kita identifikasi loh. Kan satu baju itu kan mungkin butuhkan 5 kancing, kancingnya ada 5. Berarti kan bisa kita ukur Bu. Oke, kemampuan mengukurnya yang kita lihat. Kemampuan mengukur kancing ini bagaimana ya kan, misalkan kancing, kalau Anda tahu beli kancing itu biasanya kan tidak bijian ya. Kalau yang kancing-kancing biasa itu kan ya, itu kan kita belinya pak-pakan gitu kan ya. Mungkin satu pak misalkan anggap aja harganya 5.000. Ini satu pak isinya banyak gitu kan. Kadang bahkan satu pak yang satu dengan pak yang lain itu jumlahnya mungkin berbeda. Misalkan sama-sama 1 on gitu kan ya, beratnya misalkan diukur pakai berat gitu, tapi jumlahnya apa selalu sama? Tidak selalu sama kan. Nah terus gimana kita baginya? Misalkan satu baju itu butuh 5 kancing, berarti satu baju itu biaya kancingnya berapa? Berarti kan kita harus membagi dulu kan. Oh, satu pak tadi saya belinya 5.000. Nah satu pak isinya berapa, kita hitung dulu. Misalkan sampai ratusan kan, misalkan kita hitung. Belum lagi nanti satu pak yang lainnya beda. Yang satunya misalkan isi 100, satunya isinya 105 gitu. Padahal sama-sama 5.000-nya gitu kan ya. Loh, berarti satu kancingnya nanti beda dong harganya dengan pak yang satu dengan pak yang lain. Nah itu ya, artinya kemampuan untuk menelusuri, menghitung dengan nilainya itu tidak sebanding tadi. Jadi cost dan benefitnya tadi tidak sebanding. Jadi itu cara mengklasifikasikan biaya bahan baku langsung dan juga tidak langsung. Kemudian ada kayu dalam meja. Kayu dalam meja ini jelas ya, contoh biaya bahan baku yang langsung, karena di dalam meja itu bisa kita lihat secara fisik
kayunya kan ya, dan membentuk bagian besar dari suatu produk itu, dan bisa kita ukur membutuhkan berapa sih kayunya, itu bisa kita nilai dengan mudah seperti itu. Itu adalah biaya bahan baku langsung. Kemudian yang kedua adalah komponen biaya produksi tenaga kerja langsung. Nah, ini ada juga tenaga kerja, ternyata juga ada dua. Nanti tenaga kerja itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang kita bahas sekarang adalah tenaga kerja langsung dulu. Jadi tenaga kerja langsung apa? Sejumlah biaya upah yang dibayarkan kepada karyawan yang secara nyata terlibat dalam proses pengolahan bahan baku. Jadi secara nyata terlibat dalam proses. Jadi memang benar-benar terlibat dalam proses produksi. Lah, memangnya ada Bu yang tidak terlibat dalam proses produksi? Ada tenaga kerja yang kita ikutkan produksi tapi dia tidak terlibat langsung kegiatan produksi. Contohnya adalah mandor. Mandor kan dia nggak ikut. Misalkan kita punya proyek perumahan gitu kan ya. Mandor itu kan dia bagian dari proses pembuatan perumahan itu. Kalau nggak ada mandor kan nggak ada yang ngawasin kan, tugasnya dia kan hanya mengawasi, tapi dia nggak ikut langsung membuat rumahnya, membangun rumahnya. Dia kan hanya ngecek aja kan, ini udah sesuai belum dengan gambar, ini sudah sesuai dengan bahannya apa belum kan, kayak gitu. Tapi dia tidak ikut dalam proses pembuatan rumahnya. Nah, berarti kan mandor ini juga bagian produksi, tetapi dia tidak terlibat secara nyata atau tidak terlibat secara langsung dalam pengolahan bahan baku. Maka mandor itu kita masukkan ke dalam kategori biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Terus yang tenaga kerja langsung siapa atau yang mana? Berarti kalau dalam hal ini, kalau misalkan kita dalam proyek perumahan tadi membangun rumah, ya berarti jelas yang terlibat langsung siapa? Ya tukangnya, ya kan? Tukangnya ini kan berarti yang terlibat langsung dalam proses pembuatan rumahnya. Nah, ini berarti bagian dari biaya tenaga kerja langsung itu ya. Itu. Kemudian kalau menurut Supriyono mengartikan bahwa biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik ya. Nah, dia menggarisbawahi adalah karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasi atau diikuti jejaknya. Kenapa Supriyono mengartikan kepada karyawan pabrik? Karena kembali lagi tadi di departemen produksi, asumsinya berarti produksi itu yang ada di dalam pabrik kan ya. Meski itu kalau misalkan pembuatan barang gitu kan ya, berarti semua komponen biaya yang terjadi di pabrik itu berarti adalah biaya produksi gitu kan ya. Nah, maka di sini balas jasa yang diberikan pada karyawan pabrik. Karyawan pabrik berarti semua karyawan yang bekerja di dalam pabrik itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Tapi ditambahkan lagi yang manfaatnya dapat diidentifikasi dan diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan diidentifikasi dan diikuti jejaknya ini tadi adalah kemampuan dalam hal kita menelusuri tadi. Ya, contoh tukang. Kalau tukang kan jelas, misalkan kita membangun satu rumah itu kan jelas kita bisa menghitung berapa sih untuk membangun satu rumah, kita butuh berapa orang tukang, ya kan. Terus tukang itu satu harinya kita bayar berapa, kita mau bayar harian atau bayar borongan. Tapi kan jelas kan ya, berarti satu rumah itu biaya tenaga kerjanya berapa, ongkos tukangnya itu berapa, itu masih bisa kita hitung gitu kan ya. Seperti itu. Lain halnya dengan mandor. Mandor itu juga bagian dari produksi, memang bagian dari biaya produksi, tetapi dia akan, kalau kita misalkan telusuri ke dalam produk itu relatif susah. Relatif susahnya gimana? Karena mandor itu biasanya kita bayar bulanan gajinya, bukan berdasarkan proyek pembuatannya tadi kan ya, tetapi bulanan. Sedangkan misalkan proyek perumahan tadi membangun rumah itu kan tidak selalu ya, misalkan dalam 3 bulan menghasilkan satu rumah atau dalam 6 bulan menghasilkan 1 atau 2 atau 3 rumah, itu kan tidak selalu kalau di perumahan, tergantung pembelian yang terjadi kan ya. Sedangkan kita bayar mandornya itu kan per bulan. Nah, terus kita mau mengalokasikan atau membebankan ke dalam rumahnya itu bagaimana gitu kan ya. Nanti akan kita alokasikan, tetapi tidak bisa kita misalkan kita alokasikan untuk pembangunan 1 unit rumah itu
biaya mandornya berapa. Sedangkan mandor itu kita bayar bulanan dan dia bekerja untuk banyak rumah, tidak hanya untuk bekerja satu rumah. Itu ya, itu. Kemudian yang berikutnya menurut Sunarto. Nah, kalau Sunarto ini mengartikan biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dipergunakan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Karena tadi proses produksi itu diartikan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi kan ya. Nah, ini berarti kalau Sunarto mengartikan seperti itu, timbul karena pemakaian tenaga kerja yang digunakan untuk mengolah. Berarti pemakaian tenaga kerja yang digunakan untuk mengolah itu artinya berarti kan yang ikut terlibat dalam kegiatan proses produksi secara langsung. Berarti sebenarnya kan kurang lebih artinya sama ya, seperti itu. Dimana di sini kalau Sunarto biaya tenaga kerja langsung itu dirupakan atau dalam bentuk gaji dan upah yang diberikan tenaga kerja yang terlibat langsung. Jadi ya memang kata kuncinya adalah terlibat langsung dalam pengolahan barang. Contoh yang saya sebutkan tadi ada tukang, upah pekerja. Kalau membuat baju berarti ada ongkos jahit itu kan sebenarnya untuk ngongkosin tenaga kerja yang membuat bajunya tadi, seperti itu ya. Itu biaya tenaga kerja langsung. Nah, oke, sekarang biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini tadi yang dinamakan biaya overhead pabrik itu seperti apa? Jadi merupakan elemen harga pokok yang relatif besar. Nah, sebelum ke sini saya tambahkan tadi kan ada semua biaya-biaya produksi yang sifatnya tidak langsung. Tadi ada bahan baku tapi yang tidak langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja yang tidak langsung, itu nanti semuanya kita kategorikan sebagai biaya overhead. Ya, jadi hati-hati, tadi ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Jadi nanti biaya overhead pabrik ini banyak macamnya. Semua komponen biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung nanti akan kita masukkan ke dalam biaya overhead. Menampung semua item biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, ya, itu masuk ke biaya overhead. Nah, biaya overhead ini biasanya merupakan harga pokok yang relatif besar. Dikatakan relatif besar itu yang bagaimana? Relatif besar itu artinya adalah gini, tapi tergantung jenis perusahaannya ya. Kalau ini untuk yang poin 1 ini, yaitu kalau perusahaan itu memang padat modal itu artinya banyak menggunakan mesin, maka biasanya biaya overheadnya akan relatif besar. Sedangkan kalau usahanya itu padat karya itu berarti banyak menggunakan sumber daya manusia, maka sesungguhnya biayanya yang terbesar mungkin ada di biaya tenaga kerja langsung, karena biasanya berarti biaya overhead itu tidak relatif besar. Makanya dikatakan harga pokok yang relatif besar ini biasanya adalah untuk usaha-usaha yang memang padat modal atau banyak menggunakan tenaga mesin. Kemudian yang kedua, pengendaliannya sulit. Nah, dikatakan pengendaliannya sulit itu yang bagaimana? Sesungguhnya dikatakan pengendaliannya sulit itu adalah ini, saya kasih contoh aja. Misalkan untuk membuat atau memproduksi suatu produk kita butuh yang namanya mesin kan ya. Berarti sedangkan kalau kita punya mesin, kalau mesinnya kita gunakan, berarti konsekuensinya apa? Berarti kan harus kita susutkan. Berarti ada komponen biaya penyusutan. Gini, bukan penyusutan. Jadi untuk memproduksi suatu produk itu berarti kan kita membutuhkan mesin misalkan. Nah, mesin itu kan harus kita pelihara kan ya, agar tidak rusak. Kalau mesinnya rusak, maka tentunya akan menghambat yang namanya proses produksi, ya. Sehingga dalam hal ini mesin itu harus dilakukan pemeliharaan. Nah, untuk memelihara mesin, misalkan perusahaan itu sudah punya jadwal yang rutin setiap 3 bulan sekali, maka dilakukan servis mesinnya gitu kan, untuk menjaga agar mesinnya itu tidak gampang rusak gitu kan ya. Nah, tetapi kita dalam hal ini berarti kan tadi ada biaya pemeliharaan mesin ya, maka biaya pemeliharaan mesin itu bagian dari biaya produksi, tetapi yang kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Nah,
Kenapa sulit dikendalikan? Mungkin kalau yang ini mungkin setiap 3 bulan sekali bisa kita lakukan pemeliharaan, bisa kita ketahui, oh berarti nanti 3 bulan ada biaya yang harus kita keluarkan itu kan untuk melihara mesin. Tapi ada kalanya anggap saja misalkan pemeliharaan mesin itu setiap bulan Maret, 3 bulan sekali kan, berarti bulan Maret, April, Mei, Juni gitu kan ya. Nah ternyata di tengah-tengah antara ini misalkan bulan Mei kita kan nggak bisa mengendalikan, ternyata mesinnya itu sempat mengalami kerusakan ya kan, maka di si bulan Mei ini akhirnya kita mengeluarkan biaya lagi kan, biaya untuk memperbaiki mesin atau yang kita sebut juga biaya pemeliharaan mesin, yang artinya inilah yang tidak bisa kita kendalikan. Maka yang dikatakan kenapa biaya overhead itu biasanya pengendaliannya sangat susah itu ya. Dan yang kedua, tingkah lakunya sangat beragam. Kalau kita bicara tingkah laku, ini biasanya kaitannya dengan sifat biayanya ya. Sifat biaya itu berarti kita bicara apakah dia tetap atau variabel. Nah, yang seperti yang kita ketahui biaya overhead pabrik tadi banyak macamnya kan. Ada biaya bahan baku tidak langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ada biaya pemeliharaan mesin, kemudian mungkin juga ada biaya apalagi listrik itu juga kita masukkan ke dalam biaya overhead, karena untuk membuat satu produknya tadi kan butuh mesinnya dinyalakan dengan listrik kan ya. Nah tapi listrik itu kan bukan termasuk, kalau kita lihat definisinya kan nggak masuk ke biaya bahan baku langsung dan juga tidak masuk ke biaya tenaga kerja langsung, otomatis kan berarti biaya listrik itu masuk ke dalam komponen biaya overhead. Nah kayak ada listrik itu sifatnya apa? Listrik itu bisa sifatnya lebih ke semi variabel gitu kan ya. Kemudian biaya bahan baku tidak langsung, misalkan kayak kancing tadi. Nah kalau kancing kan jumlah kancing yang kita keluarkan atau kita gunakan untuk membuat produk kan berarti sesuai dengan jumlah yang kita produksikan. Semakin banyak yang kita produksi bajunya, maka biaya kancingnya pun juga akan semakin banyak. Berarti kan kalau kancing sifatnya variabel. Nah kan ada yang semi variabel, ada yang variabel, ada yang tetap. Itu yang dimaksud bahwa di dalam komponen biaya overhead itu sifatnya atau tingkah lakunya beragam. Kalau bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu sudah pasti dia yang biaya yang akan kita keluarkan itu akan sesuai atau berdasarkan dari jumlah yang kita produksi. Semakin banyak yang diproduksi, maka bahan baku langsung yang digunakan juga akan semakin banyak. Kemudian semakin banyak volume yang kita produksi, maka otomatis biaya tenaga kerja langsungnya pun juga akan semakin banyak. Maka bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu masuk ke klasifikasi atau tingkah laku atau sifat yang variabel. Ya sudah jelas. Sedangkan di biaya overhead itu macam-macam, ada yang variabel, ada yang tetap, dan juga ada yang semi variabel. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri dari biaya overhead itu tidak dapat ditelusuri secara langsung ke dalam suatu produk. Ke dalam satu produk karena tidak berhubungan secara langsung dengan pembuatan produk. Ya tadi contohnya tidak bisa kita telusuri listrik itu susah ya kita mau telusuri ke dalam satu produk. Berarti satu baju itu listriknya berapa, kalau ada listriknya nak nyetrum ya gitu kan ya, maksudnya mungkin bukan listrik ya tapi biaya listriknya berapa dalam satu baju, itu kan susah kita mengukurnya. Nah maka karena itu listrik kita masukkan ke dalam biaya overhead. Nah ini contoh-contohnya. Contoh-contoh biaya overhead ada biaya sewa pabrik, bahan-bahan penolong, jadi bahan-bahan baku tidak langsung atau bahan-bahan yang sifatnya menolong itu kita masukkan ke dalam BOP. Biaya penyusutan mesin, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin itu juga nanti biaya overhead. Jadi nanti komponen biaya overhead itu banyak isinya, biasanya gitu. Itu 3 jenis biaya. Nah coba ini kita sekarang ada contoh soal nih, PT Tailor Abadi. Tailor itu berarti biasanya baju ya, kita buat baju konveksi. Nah coba kelompokkan biaya-biaya tersebut ke dalam kelompok biaya produksi, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Satu, kain. Kalau kain kan jelas tadi sudah ada di depan, nanti masuk ke bahan baku langsung. Kancing baju karena tadi kita lihat
cost dan benefitnya tidak sebanding, kita membebankan ke dalam produknya kan ya, menjadi bahan baku tidak langsung atau kita masukkan ke biaya overhead. Resleting ini tergantung nilainya. Kalau misalkan resleting mungkin kalau satu baju cuma satu ya, dan itu bisa dihitung misalnya satu resleting 5.000 gitu kan ya, maka bisa kita masukkan ke dalam biaya bahan baku karena bisa kita identifikasi dan bisa kita ukur secara langsung gitu kan ya. Penyusutan mesin jahit, nah mesin jahitnya kita buat untuk produksi kan, tapi kan penyusutan itu tidak bisa kita identifikasi secara langsung berapa baju ini biaya penyusutannya berapa kan, nggak bisa kita telusuri secara langsung ya, maka kita masukkan ke dalam komponen biaya overhead. Biaya listrik tadi sudah, tidak bisa telusuri secara langsung juga, maka masuk ke biaya overhead. Benang gimana benang itu juga di baju kelihatan Bu gitu kan, tapi apakah Anda bisa mengukur satu baju itu panjang benang yang akan digunakan berapa? Bisa, oke, panjangnya mungkin bisa. Antara cost dan benefitnya tadi sebanding atau tidak gitu kan, berapa sih biaya benang itu gitu kan ya. Nah itu juga perlu difikirkan dalam menentukan apakah dia masuk ke bahan baku langsung atau bahan baku tidak langsung, sehingga ini kita masuk ke bahan baku tidak langsung atau yang kita kategorikan ke dalam biaya overhead. Upah tenaga penjahit, kalau yang tenaga penjahit kan berarti yang langsung mengerjakan menjahit kan ya, maka bisa kita masukkan ke biaya tenaga kerja yang langsung ya. Kemudian biaya pemeliharaan mesin jahit tadi sudah ada contohnya sebelumnya, berarti masuk ke komponen biaya overhead. Sewa ruko, nah ini sewa ruko ini harus diidentifikasi dulu. Ruko ini untuk apa? Ruko ini untuk menjual atau untuk memproduksi ya. Kalau dia untuk memproduksi maka kita masukkan biaya overhead, tapi kalau ruko itu hanya digunakan untuk menjual, tidak ada proses produksi di dalam ruko tersebut, maka dia masuk ke beban komersial atau bukan biaya produksi ya. Jadi tergantung lihat konteksnya dulu nih kalau untuk sewa ruko nih. Kemudian ada upah marketing. Nah upah marketing itu apakah membuat produknya? Tidak kan ya, tapi kalau marketing ini dia tugasnya hanya menjual barang yang sudah jadi. Barangnya sudah jadi baru dijual, berarti kan nggak ada proses produksi ya, nggak ada ngikut proses produksi kan ya, maka ini masuk ke beban komersial sehingga dia tidak masuk ke biaya produksi. Kertas untuk mencatat pesanan, apakah ini juga bagian dari kegiatan produksi? Tidak, maka dia juga bukan bagian dari biaya produksi. Jadi tidak masuk kategori bahan baku, tidak masuk ke biaya tenaga kerja langsung, dan juga tidak masuk ke biaya overhead pabrik seperti itu. Itu ya, itu untuk biaya produksi, yaitu ada 3 tadi, ada bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada biaya overhead. Sehingga hari ini sudah saya jelaskan terkait apa itu bahan baku, BTKL, BOP. Nah nanti maka tugas Anda adalah untuk terjun lapang langsung ya. Nanti identifikasi nih, contoh ambil aja UMKM di dekat sekitaran Anda. Kayak saya contohkan kemarin, misalkan tetangga saya ada yang jualan jamu Bu. Nah itu ambil aja jamu. Nah nanti tugas Anda adalah identifikasi, oh jamu ini tadi bahan bakunya yang apa aja. Mungkin pertama Anda harus kumpulkan dulu biaya yang untuk membuat jamu ini yang dibutuhkan apa aja, dari bahan, tenaganya mungkin dan lain sebagainya. Pokoknya komponen-komponen pembentuk produk jamu tadi apa saja. Setelah Anda kumpulkan, baru nanti Anda klasifikasikan. Oh ini yang bahan baku langsung, ini ya bahan baku tidak langsung, kemudian ini tenaga kerja langsung, ini tenaga kerja yang tidak langsung, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita praktek langsung nih seperti apa. Itu mungkin dari saya cukupkan sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.